sangat berharga pasti buat sangat kamu berharga, ya? unexpected pokoknya. Oke, berhubungan dengan organisasi tadi, PPI Sudan. PPI Sudan. Ketika kamu enggak gini, menurut aku ya, karena aku udah tahu kisah kamu. Ketika kamu menjadi mahasiswi di PTDI ini kan kamu alhamdulillah diberikan amanat menjadi sekretaris senat periode 2019-2020. Emang iya ya? Iya. Udah lama. Iya, udah lama ya kan, kita Iya. sudah tua. Iya, sekretaris. Ya, jadi kalau menurut aku pribadi, berkaca dari masa lalu Kanisa sebelum masuk sini, dengan pengalaman berharga di PPPI itu pasti membawa apa ya? Itu merupakan bekal gitu. itu ngasih bekal banget buat Bisa diceritain nggak sih Kak? Kayak awal itu gimana, terus apa ya? Kisah-kisah pengalaman inspirasi motivasi tentang kamu PPI selama di sana, biar teman-teman semua tuh tahu. Oh ya, jadi PPI Sudan itu kan organisasi terbesar mahasiswa Indonesia di Sudan ya. Di bawah itu banyak sekali organisasi kekeluargaan seperti organisasi mahasiswa per pulau, per kota, bahkan per alma mater lulusan pondok itu juga ada. Nah, itu PPI itu yang paling tinggi di atas itu semua. Cara kita masuk PPI juga itu nggak sembarangan ya. Jadi kita nggak bisa ngajuin diri, tapi direkrut. Wow, Jadi itu kan direkrut. guys, Masya Allah banget. Jadi biasanya orang-orang departemen pendidikan nih yang sama bagian penalaran yang tugasnya kayak cari-cari tahu mahasiswi mana yang kira-kira punya potensi buat gabung ke PPI. Nah, Mau aku potong dikit. Berarti senior kamu istilahnya? Senior yang sedang menjabat di PPI gitu. Jadi waktu itu padahal aku belum mencapai nilai mumtaz ya, masih di bawahnya ya, jajidan. Cuman mungkin mereka ngelihatnya aku nih aktif gitu, mudah belajar. Jadi aku ikutan lah ke rekrut gitu. Qadarullah lah, ikutan ke rekrut. Terus seleksinya nggak ada sih, cuman lebih ke nyaman atau enggak kita di situ, bisa ngikutin enggak gitu, bisa enggak ngikutin program-program kerja yang udah dibuat sama orang yang sedang menjabat di PPI gitu. Alhamdulillah bisa, dan maju terus ya, akhirnya jebol di Departemen Pendidikan. Nah, di Departemen Pendidikan inilah yang akhirnya aku kerasa kayak masa-masa organisasi itu menyita banyak waktu aku di kuliah. Jadi aku hampir kesulitan ngatur waktu, kapan aku harus ngerjain tugas-tugas akademik, kapan aku harus ngerjain tugas-tugas organisasi. Makanya aku sempat ngedrop sakit, pokoknya ya ada gitu. Sakit gara-gara ya itu, pagi sampai sore akademik, kuliah, terus malam sampai bahkan kayak nggak tidur, itu sibuk di organisasi gitu. Nah, itu selama perjalanan organisasi itu, selama nggak tidur itu tuh ngasih banget banyak pelajaran yang aku bawa sampai akhirnya aku dikasih amanat baru di PTDI ini. Kebetulan saat itu aku dapat amanat jadi sekretaris ya. Jadi hal-hal yang aku dapat dari organisasi aku ikutin di Sudan dulu, aku usahakan untuk diterapkan di masa kepengurusan aku, khususnya ya karena aku sekretaris, berarti aku di situ tuh punya akses lebih dekat ke ketua BEM untuk memberikan pendapat, memberikan saran dan sebagainya. Jadi apa yang aku lakukan di sekretariatan Senat STAI PTDI saat itu adalah apa yang aku dapat ketika belajar di PPPI gitu. Oke, Masya Allah. Ini aku fun fact aja ya guys. Jadi selama kita organisasi dulu, flashback dikit, bisa dibilang Kanisa salah satu yang ngebimbing aku bagaimana cara berorganisasi dengan baik, karena aku pribadi bukan tipe orang yang suka berorganisasi. Sita bendaharanya ya, BTW. Nah iya, aku bendahara. Jadi selama organisasi itu bisa dibilang she is my lecturer, partner, my partner, my tutor ya. Jadi karena pengalamannya lebih dari aku, jam terbangnya jauh lebih aku, jadi aku banyak banget belajar dari Anissa. Jazakallah khair. Walaki khair. Oke. Bisa nggak Kak kasih tahu satu aja? Tadi kan udah sih sebenarnya, cuman aku pengen tahu hal lainnya. Apa? Yang
paling berkesan yang memorable banget buat kamu selama menjabat jadi bidang apa tadi, pendidikan ya? Departemen Pendidikan. Mungkin dari secara kegiatan atau event apa gitu yang pernah kamu ikutin? Event ya, kalau kegiatan ya sama aja ya sama event ya, event. Ya maksudnya Jadi, event besar gitu yang internasional. event terbesar yang pernah dibuat oleh Departemen Pendidikan. Oh, sebenarnya bukan Departemen Pendidikan sih, lebih ke PPI Sudan ya. Cuma kan Departemen Pendidikan juga berperan penting di dalamnya. Itu kita ngadain setiap tahun namanya Lailatul Thaqafi. Isinya itu sifatnya internasional. Jadi seluruh mahasiswa yang kuliah di IUA itu boleh ikut di acara itu. Lailatul Thaqafi itu artinya malam kebudayaan ya. Jadi isinya mungkin kalau bahasa Indonesia kayak pentas seni kali ya, pensi. Isinya itu seluruh mahasiswa dari berbagai negara itu diperlombakan untuk memberikan penampilan yang berhubungan dengan budaya negaranya. Jadi event lomba internasional. Dan waktu itu aku ingat ya, ikutan juga tuh maju nasyid, cuman nasyidnya bahasa Indonesia kan, nyanyi lagu senada apa ya dulu, pokoknya aku ingatnya senada doang. Aku kebagian tuh high note. Gak nyampe ya. Emang part apa yang kamu dapat? Gak nyampe, tapi aku ngeles mic-nya mati. Serius? Iya, tapi ya udahlah itu mah blurb ya. Tapi gara-gara entah kenapa lah, pokoknya kita setiap kali ada event Lailatul Thaqafi, Indonesia selalu dapat juara di bagian tari saman. Jadi tari saman di sana tuh terkenal banget terkenal. Jadi kalau orang Indonesia maju pasti udah yang dinanti-nantikan tuh tari samannya. Dan selalu menang ya. Dan selalu menang. Jurinya kan dari berbagai macam daerah juga, dari kedutaan besar. Misalnya ada Maroko, kedutaan besar kita ambil satu gitu, dari pokoknya jurinya itu kita usahakan yang tidak condong ke salah satu negara gitu deh. Jadi meskipun Indonesia yang ngadain gitu, PPI yang ngadain, tetap sportif gitu. Ya sih, aku juga salah satu penggemar berat tari saman. Tari saman ya. Karena itu emang apa ya? Ikonik. Udah gitu apa ya, seperti ya ikon Islam juga kan. Karena salah satunya tarian yang bernilaikan Islam, bernafaskan Islam dari sholawatnya, dan dirinya sholawat kan. Dendangannya itu Islam. Betul, udah gitu pakaiannya juga buat yang muslimah hijab tertutup. Jadi wah, masya Allah banget. So proud pasti ya. Banget. Oke, jadi itu event terbesar yang Kanisa pegang ya Kak, bisa bilang. Berarti di event itu otomatis kayak panitia-panitianya juga semuanya dari PPPI dong? Semuanya, karena itu ada dari negara lain? Nggak ada, karena itu acara kita gitu, acara punya kita, acara tahunan. Oh, tahunan. Jadi itu diselenggarakan setiap? Seingat aku ya, setiap tanggal 17 Agustus malamnya. Jadi paginya habis lomba-lomba 17-an sama di Indonesia, di Sudan juga kalau 17-an ya lomba-lomba, ada panjat pinang, ada makan kerupuk tuh sama. Jadi kita benar-benar pengen, kan kita orang rantau gitu ya, kita pengen membawa aura kampung kita gitu loh. Jadi sama aja di sana lomba-lomba. Biasanya malamnya baru itu event internasional. Berarti kalau kata kita mah 17-an gitu ya, event 17-an. Tapi berskala internasional. Oh gitu guys, Masya Allah ya. Iya. Makanya aku baru tahu sih, karena dia bercerita di sini nih. Oh ya, baru ya? Baru. Iya begitu. Oke. Sekarang kalau kamu pengen lihat penampilan Lailatul Thaqafi juga banyak banget sih di YouTube PPI ya. Itu zaman aku belum direkam ya, belum booming YouTube. Sekarang udah banyak sepertinya. Boleh cari kalau penasaran. Insya Allah. Nama YouTube channelnya apa Kak? PPPI Sudan. PPPI Sudan. IG-nya juga PPPI Sudan. Jadi promosi nih. Gak apa-apa ya, teman-teman kan barangkali mungkin ada yang kepo. Nanti jadi minat ke Sudan ya, boleh. Iya benar kan. Oh iya, ada nggak sih Kak momen misalkan kayak pertukaran pelajari gitu antara PPI Sudan dengan PPI mahasiswa dari negara lain? PPI Mesir misalnya. Jadi di seluruh dunia ada PPI. Nggak harus negara yang Islami. Pokoknya seluruh dunia yang ada orang Indonesianya biasanya ada PPI. Nah, dari PPI Sudan dan PPI yang lain itu mereka mengerucut jadi PPI dunia. Jadi ada PPI dunia. Terakhir kalau nggak salah ya, saya ingat aku lihat di IG PPI Sudan tuh mereka ketemuan di Beijing. Jadi mereka mah nentuin gitu, pengen ketemu di mana nih, bahas apa gitu.
PPI Dunia juga sering bikin event-event yang melibatkan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri gitu. Jadi memang wadahnya dari seluruh warga Indonesia yang kuliah di luar negeri ya PPI Dunia ini gitu. Namanya PPI Dunia. PPI gitu? Dunia. Oh, memang Persatuan PPI Dunia. Pelajar Indonesia Dunia. Sedunia gitu. Wah, Masya Allah. Berarti dari seluruh benua pasti ya? Seluruh titik benua ada seluruh titik. Kira-kira ada beberapa jumlah negara pasti banyak banget sih ya. banget Nggak kayak Tahingga. Banyak. Oh gitu, Masya Allah, aku baru tahu banget sih. Apa ya, kalau menurutku pribadi ya, jadi bagian dari PPI di salah satu negara gitu udah Masya Allah banget. Ini PPI Dunia, wah pasti kayak memang Masya Allah banget ya, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain Masya Allah gitu kan. Masya Allah. Dulu ada sebelum PPI Dunia kita juga ada persatuan yang lebih kecil namanya PPI Timur Tengah. Jadi mereka hanya terdiri dari negara-negara Timur Tengah. Timur Tengah itu sering yang aku pernah ikut ya cerita ya tak. Aku pernah ikut lomba nulis kisah inspiratif yang diadain sama PPI Timur Tengah. Jurinya semua penulis Indonesia kayak Helvitiana Rosa, Asma Nadia, terus aku nangis. Gitu. Terus. Waktu itu yang diambil 20 besar ya dari seluruh Timur Tengah. Qadarullah tulisanku masuk ke yang nomor 5. 5 besar. Okay. Jadi dibukukan, makanya itu momen pertama tulisanku dibukukan itu ketika lomba itu gitu. Cuman yang waktu itu pernah kamu upload bukan sih? Iya benar, pernah. Tapi kamu belum pernah baca ya? Belum pernah, tapi aku tahu kayak penulisnya Anissa dan kawan-kawan. Iya benar. Karena ada 20 orang di situ. 20 yang 20 terbaik. Semoga itu menjadi trigger ya, Kak. Iya. Turning point. Oke. Aduh, tunggu sebentar ya, kok kata kenapa dulu nih kayak banyak juga yang aku baru tahu hari ini gitu. Sebelumnya padahal kita sering cerita juga hari-hari. Kita kayak berarti hari-hari kita kayak ceritanya receh. Oke, Masya Allah ya. Aduh, ya Allah, aku terharu banget. Oke, jadi sebenarnya aku tuh udah tahu kan Anissa tuh udah pernah apa itu kalau kita mah ya nerbitin buku gitu ya kan. Cuman aku belum tahu tuh kalau ternyata kisahnya tuh Masya Allah itu gitu. Jadi di sini baru tahu aku yang terharu sekali sebagai sahabat. Masya Allah. Oke, tapi berarti itu kamu bilang dulu, sekarang masih ada PPI yang Timur Tengah itu? Masih ada. Maksudnya itu event dulu aku ikutin. Event dulu. Oke. Sekarang masih ada juga, cuma kan syarat ikut event itu harus yang masih kuliah di sana. Karena aku udah nggak di sana lagi, udah nggak bisa. Pasti, of course. Oke, Kak, mungkin hal lainnya seputar dunia perkuliahan kamu yang ingin aku tanyakan. Di sana ada, kalau kita kan pasti tahu banget ya, ada UTS, ada UAS. Di sana ada UTS atau UAS? Ada, sama layaknya Indonesia. Ada UAS, ada UTS, semuanya ada, sama persis. Sistem perkuliahannya itu sama persis. Sama persis. Durasinya juga per semester? Sama juga, persis. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kuliah itu sama persis. Sama persis, nggak ada yang perbedaannya signifikan banget ya, Kak? Nggak ada sih. Kalau untuk aja kuliah ya udah gitu-gitu aja sama. Oke. Aku mau nanya apa lagi ya? Ini satu hal yang kayaknya teman-teman belum tahu ya. Kamu selama apa jurusan kuliah yang kamu ambil? Jurusan kuliah aku ambil Islamic Studies atau di Dirasat Islamiyah. Dia saat aku di sana dulu masih masuk ke Fakultas Adab atau Sastra. Tapi kalau sekarang kayaknya setahu aku udah mendirikan fakultas sendiri, udah keluar dari adab. Jadi udah sendirian tuh fakultas Dirasat Islamiyah gitu. Islamic Studies. Itu apa yang kamu pelajari, Kak? Tentang ulum syar'i. Segala macam ulum syar'i dan ilmu-ilmu. Enggak. Kalau hukum itu maksudnya ke syariah wal qanun. Karena qanun itu hukum. Kalau aku lebih ke ulum syar'i yang di luar hukum berarti. Seperti apa contohnya? Aku masih kurang ngerti. Contohnya misalnya ulumul hadis, ulumul Quran, ulumus sunnah gitu. Iya. Itu kayak dasar-dasarnya gitu ya. Lebih ke agama gitu, bukan ke hukum. Karena hukum ada lagi di konun nanti. Dan itu bukan jurusan aku. Gitu guys. Jadi tadi apa, Kak? Aku lupa. Dirasat Islamiyah. Kayaknya kalau di sini juga ada Dirasat Islamiyah ya.
Ada di Indonesia. Ini ya di UIN ya, ada nggak Iya, sih UIN tapi itu kayaknya? masuknya fakultas sih kayaknya. Fakultas ya berarti. Fakultasnya, Di gitu. sana juga udah fakultas kan sekarang. Jadi gitu guys, kan di sana ambil Darussalam Islamiyah, insyaallah ya gitu. Oke, terus apa lagi ya? Ini Kak, ada nggak sih ulama atau kiai khususnya dari Indonesia yang pernah kuliah di berkunjung? Sudan. Yang kuliah di Ada Sudan. tak Ustadz Abdul Somad ya? Ustadz Abdul Somad. Beliau kuliah di Sudan. kuliah di Sudan Setahu kan? aku beliau di Maroko bukan ya? S1-nya. Oh, S1-nya. Kan S2-nya ambil di Sudan. Cuman ketika masa-masa beliau kuliah S2, aku udah di Indonesia. Tapi dulu pas aku masih di Sudan, beliau sering berkunjung. Jadi ya berkunjung gitu kayak mungkin safari gitu ya. Sering bertemu sama anak-anak PPI. Cuman ya karena aku saat itu masih belum jadi orang yang begitu dikenal ya. Maksudnya masih ngikut-ngikut aja anggota, belum jadi orang pemegang di salah satu departemen. Ya aku hanya melihat dari kejauhan gitu, oh ada Ustadz Abdul Somad lagi datang gitu. Terus kita pasti ngadain event kan kayak kajian bareng, motivasi, terus ngumpul, dikasih nasihat sama beliau tuh sering. Karena beliau emang sering bolak-balik ke Sudan. Cuman ketika saat itu beliau belum mulai perkuliahan. Beliau justru mulai perkuliahan S2 itu pas aku udah di Indonesia gitu. Gitu. Jadi beliau sangat akrab dengan kami mahasiswa Indonesia di Sudan. Gitu. Gitu guys, berarti Mungkin ada yang lain lagi, cuman aku hanya tahu beliau sih. karena mungkin kamu pernah ketemu, berarti kamu pernah ketemu langsung. Pernah ketemu langsung, cuman ya nggak sapa-sapaan atau gimana, tapi cuma pasti ya tahu gitu, lihat sosok beliau, masya Allah gitu guys. Gitu Jadi doang. UAS juga merupakan mahasiswa Sudan. S2 ya. S2 Iya, S2 karena S2 tahunya apa S3 ya? Pokoknya Beliau S di banyak lah. Nggak S1 yang jelas Tapi ya. S3 paling banyak ya. Karena S1-nya mungkin pasti di Maroko Iya, ya. Karena aku tahu banget beliau di Maroko gitu. Oke, gitu guys. Apa lagi ya? Coba kamu mungkin mau, karena aku nggak nanya deh. Mungkin ada yang pengen kamu ceritain. Random Aku pengen aja. cerita ini tidak menginspirasi, tapi bagi aku ini lucu banget dan sampai sekarang masih aku inget. Waduh, Kalau ada yang pengen tahu kisahnya, aku tulis juga di caption IG aku ya. Cari aja yang udah tenggelam banyak sih ini tentang Sudan. Jadi ini waktu itu aku belum bisa banget bahasa Arab versi Sudan. Jadi di sana makanya Amiyah ya, Arab Amiyah. Kita belajar bahasa Arab, cuma kan bahasa Arabnya fusha ya, lebih yang formal. Di sana kita pengen berkunjung ke perpustakaan. Tapi karena nggak ngerti bahasanya, bahasa Amiyah, kita cari-cari orang yang kira-kira bisa bantu kita dengan bahasa Arab yang seadanya. Kita panggil tuh ada om Sudan ya. Pokoknya kita dengan bahasa terbata-bata minta tolong cariin buku ini gitu. Terus kata amunya gini, orang Indonesia ya? Pakai bahasa Indonesia? Orang Indonesia? Loh iya amu gitu. Tenang aja, saya memang orang Somal, beliau orang Somal, tapi saya ngerti bahasa Indonesia. Akhirnya kita diajak keliling pakai bahasa Indonesia. Jadi akhirnya beliau beliin madhol buat kita juga, bayarin, terus beliau ngajak kita keliling di perpustakaan itu pakai bahasa Indonesia. Kita masih bingung, ya Allah kita kenapa dari tadi bingung banget kayak orang lelung, ternyata beliau bisa bahasa Indonesia. Namanya Om Bedur, jadi sampai sekarang aku masih ingat jasa beliau. Itu sih Itu yang benar-benar memorable buat kamu. memorable banget. Oke. Nah, ini mungkin terakhir ya, Kak. Ya. Apa sih motivasi yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman semua di sana yang mungkin ingin punya pengalaman sama kayak kamu kuliah di luar negeri? Bisa sampai Terakhir ya buat teman-temanku semuanya, mungkin adik-adik tingkat yang sekarang mau kuliah, mungkin ada niat ke Sudan atau nggak harus Sudan ya, ke luar negeri. Mungkin pesan aja kali ya, Tak? Pesan ya, boleh. Pesan aku, selain kalian memang harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan akademik, satu hal yang paling penting kalian juga harus mempersiapkan mental dan fisik kalian. Terkadang ada yang mentalnya emang seneng banget di sana, kuat, tapi fisiknya nggak mendukung, dan itu harus kalian jaga dari ketika kalian masih di Indonesia. Pokoknya siapapun yang ingin pergi kemanapun kuliah ya, khususnya kuliah di luar negeri, jaga kesehatan, jaga makan, biar di sananya kamu bisa menikmati segala macam kegiatan kamu, baik di akademik maupun organisasi. Jadi meskipun kalian pusing secara psikis, kalian tetap sehat secara fisik di sana nanti. Gitu aja sih, pokoknya harus jaga kesehatan.
Jadi itu ya guys, pentingnya keseimbangan kesehatan antara fisik dan, Dan mental. mental, ya. Oke, masya Allah. Oke, mungkin sampai sini saja obrol-obrol kita, obrol-obrol receh, obrol-obrol yang ala-ala gini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, karena aku harap kekurangan- ada 1-2 dari kisah-kisah aku yang bikin Amin. teman-teman jadi terinspirasi, bikin teman-teman punya motivasi untuk Insya Allah. study abroad. Amin, insya Allah ya, insya Allah. Oke, kalau gitu kita tutup podcast kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama podcast berlangsung, karena kita berdua hanyalah manusia biasa